Jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat senilai 689 miliar rupiah diborong negara misterius ini. Benarkah proyek rahasia? Sebuah negara misterius memesan jet tempur generasi 5 dengan kemampuan siluman F-35 buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Nilai kontrak yang disepakati antara Amerika Serikat dengan negara tersebut mencapai 49.059.494 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 698 miliar rupiah. Dilansir Zona Jakarta dari Eurosun Times. Kontrak tersebut dirilis oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada 27 Desember 2021. Lockheed Martin Corporation Fort Worth, Texas mendapat kesepakatan 49.059.494 dolar Amerika Serikat cost plus initiative free kontrak yang termasuk pembuatan dan aktivitas pendukung dalam desain dan pengembangan Joint Strike Fighter Aircraft untuk penjualan luar negeri yang tidak disebutkan tulis dokumen tersebut. Dalam kesepakatan itu juga disebutkan bahwa pembuatan F-35 yang dipesan oleh negara misterius itu akan berlangsung selama 5 tahun dan diselesaikan pada Desember 2026. Tidak disebutkan peran unit jet tempur siluman F-35 yang dipesan atau negara mana yang memesan. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memilih untuk tetap merahasiakan pelanggan mereka. Hal itu pun menimbulkan tanda tanya siapa yang akhirnya memesan F-35 lagi ke Amerika Serikat dan mengapa pemerintah Amerika Serikat terkesan menutup-nutupinya. Namun bicara soal jet tempur siluman F-35 memang cukup sensitif, sebab dengan kemampuan siluman yang dimiliki, pesawat ini juga dibuat dengan teknologi yang canggih dan dilindungi. Bahkan Amerika Serikat tidak mau menjual jet tempur F-35 ke sembarang negara dan kebanyakan dijual untuk negara-negara sekutu mereka. Saat ini beberapa negara yang sudah menggunakan F-35 misalnya Inggris, Italia, dan beberapa negara lain dalam proses pembelian yaitu Belanda, Australia, Norwegia, Denmark, dan Kanada. Sementara itu Jepang dan Singapura juga dikabarkan sedang dalam proses negosiasi F-35 varian B dari Amerika Serikat. Jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin ini dibuat dengan 3 varian dan semua merupakan single seat jets. 3 varian jet siluman F-35 yaitu yang pertama F-35E, jet tempur ini memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat standar dan cocok digunakan oleh Angkatan Udara. Yang kedua F-35B, jet tempur ini memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat dengan runway yang lebih pendek. F-35B dibuat untuk Angkatan Laut dan boleh diekspor ke negara lain. Yang ketiga F-35C. Jet tempur ini dibuat khusus untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Untuk varian F-35B dan F-35C, semua bisa dioperasikan dari kapal induk. Kontrak rahasia yang baru saja didapat oleh Amerika Serikat untuk penjualan F-35 ini disinyalir merupakan penjualan untuk varian F-35B. F-35B saat ini dioperasikan oleh marinir Amerika Serikat, Inggris, dan Italia. Peningkatan teknologi rudal selama beberapa tahun terakhir telah membuat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat tidak dapat bertahan seperti yang diharapkan sebelumnya. Demikian ungkapan Ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen Amerika Adam Smith. Smith mendorong militer Amerika Serikat lebih banyak investasi dalam platform tak berawak yang lebih kecil daripada jet tempur mahal tersebut. Berbicara pada acara virtual yang diselenggarakan oleh Brookings Institution, Smith dengan cepat mencatat bahwa F-35 masih lebih dapat bertahan daripada pesawat tempur lain seperti F-16. Tapi itu juga memiliki beberapa lingkungan yang tidak akan bisa dimasuki karena seberapa banyak teknologi rudal telah meningkat sejak kami mulai membangunnya. Kata Smith seperti dikutip Air Force Magazine. Lockheed Martin membuat pesawat tempur siluman generasi kelima. Sebelumnya mengklaim F-35 adalah jet tempur paling mematikan, dapat bertahan dan terhubung di dunia. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk membeli 1.763 unit pesawat F-35 yang akan menjadikannya armada terbesar di layanan tersebut. Smith di sisi lain tidak merahasiakan ketidaksenangannya dengan program F-35. Pada bulan Maret, dia menyebut pesawat tempur itu sebagai lubang tikus, dan pada bulan Juni, dia mengecam biaya pemeliharaan program F-35 yang tinggi, masalah survivabilitas, bagaimanapun menghadirkan tantangan yang berbeda. Di masa lalu, Angkatan Udara mengatakan F-35 telah tampil sangat baik di lingkungan yang diperebutkan dengan tujuan untuk maju menjadi luar biasa. Pada saat yang sama, layanan tersebut juga mengakui bahwa kontrol udara yang luas dalam konflik kelas atas tidak lagi dapat dicapai. Sebaliknya bertujuan untuk jendela superioritas sementara di lingkungan ancaman yang sangat diperebutkan. Dalam lingkungan ancaman yang sangat diperebutkan, Smith mengatakan platform seperti F-35 terlalu besar untuk tidak terdeteksi sama sekali. Sebagai gantinya, ia menganjurkan untuk lebih banyak investasi di platform yang lebih kecil dan lebih dapat bertahan. Dalam banyak kasus platform tak berawak. Secara khusus, Smith menunjuk
pada konsep kawanan drone yang berpotensi mengambil beberapa misi yang awalnya dibayangkan untuk F-35. Kami telah melihat permainan ini dalam beberapa pertempuran yang terjadi di Suriah dan konflik Armenia-Azerbaijan, kata Smith. Anda memiliki segerombolan drone yang tidak terdeteksi yang masih dapat mengemas pukulan yang cukup kuat. Anda tidak dapat melihatnya datang, Anda memiliki waktu yang sangat lama untuk menembaknya. Itu sebabnya kami melakukan investasi di dalamnya. Dalam banyak hal, itu dapat menyelesaikan banyak misi yang tidak dapat dilakukan oleh beberapa platform yang lebih besar karena lebih mudah dilihat, paparnya. Selain kritiknya terhadap kemampuan bertahan F-35, Smith juga mendorong lebih banyak kompetisi dalam program tersebut, terutama yang berkaitan dengan mesin. Mesin Pratt & Whitney F-135 telah menjadi sumber perbaikan dan penundaan yang lama, dan baik GA maupun Pratt saat ini mengambil bagian dalam program transisi mesin adaptif Angkatan Udara. EATP terutama ditunjukkan untuk platform masa depan seperti program Next Generation Air Dominance, tetapi ini adalah mesin yang berpotensi digunakan di F-35 juga, kata Smith. Kami memiliki kemampuan sekarang, saya pikir, untuk menciptakan persaingan mesin ke depan. Ibu dia, kami akan mendorong persaingan mesin karena itu salah satu hal besar yang muncul. Mesinnya terbakar lebih cepat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki dari yang kami harapkan. Saya pikir kami memiliki kemampuan untuk mendorong persaingan mesin dan kami akan melakukannya.